Saya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Novegia Nurzazni, NIM 2508010 316. Di sini saya akan mempresentasikan eh, artikel saya. Artikel saya yang bertema penegakan hukum dalam perspektif kebijakan anti korupsi dengan judul Analisis Komparatif Lembaga Pengawas dan Mekanisme Pencegahan Korupsi. Korupsi di Indonesia dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang mengakar secara struktural, diperkuat jaringan politik sampai jaringan ekonomi, dan tidak bisa diatasi hanya dengan penindakan pidana biasa. Karena itu, penegakan hukum anti korupsi harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik yang komprehensif, bukan sekedar penindakan kasus per kasus. Kerangka Selanjutnya ada kerangka normatif dan lembaga. Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat lewat UU Tipikor, Pengadilan Khusus Tipikor, dan ratifikasi UNCAC. Namun, terjadi gap besar antara norma tertulis dan implementasi karena lemahnya independensi, integritas, serta keberanian politik penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan APIP memiliki peran berbeda. KPK sebagai lembaga extraordinary, Kejaksaan sebagai penuntut dan eksekutor, Kepolisian sebagai penyidik awal, dan APIP sebagai pengawas internal preventif. Tetapi koordinasi sering lemah dan kewenangan tumpang tindih. Selanjutnya ada pencegahan teknologi dan budaya hukum. Mekanisme pencegahan melalui SPIP, Government, Procurement, LHKPN, KIP, dan pendidikan anti korupsi diposisikan sebagai garda depan untuk menutup celah korupsi. Namun masih terkendala budaya birokrasi primitif, kapasitas SDM rendah, dan resistensi keterbukaan informasi. Digitalisasi dinilai krusial, e-budgeting, open contracting, pelacak aset, data sibel, nasional anti korupsi, tetapi harus dibarengi keamanan sistem dan integritas aparat agar tidak muncul modus korupsi digital baru. Selanjutnya, tantangan dan arah reformasi. Artikel menekankan tantangan utama berupa oligarki politik, intervensi terhadap lembaga penegak hukum, misalnya melalui revisi UU KPK, ego sektoral, selektif, prosecution, dan lemahnya perlindungan terhadap pengawas maupun pelapor. Arah reformasi yang diusulkan meliputi penguatan independensi lembaga, SOP koordinasi satu pintu KPK, Kejaksaan, Polri, pembaruan regulasi yang melindungi kewenangan strategis, serta pengawasan publik yang lebih kuat melalui masyarakat sipil dan media. Yang terakhir ada model integratif dan rekomendasi. Sebagai tawaran konseptual, artikel mengusulkan model integratif, reprensif, preventif, rantai tertutup deteksi, penyelidikan, penuntutan, pemulihan aset, pengawasan dan pencegahan ulang yang ditopang ekosistem data bersama dan partisipasi publik. Rekomendasi praktisnya antara lain integrasi kelembagaan penegak hukum, reformasi regulasi anti korupsi, perluasan sistem pencegahan berbasis teknologi, pemberdayaan masyarakat dan media sebagai watchdog
internalisasi budaya anti korupsi dalam pendidikan, serta sistem evaluasi, monitoring yang terukur untuk menilai efektivitas kebijakan. Sekian presentasi artikel saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.